Halo Gibol, selamat datang lagi di Ruang Bola, tempat nongkrongnya para pecinta bola sejati. Di episode The 5 Best kali ini, setelah sebelumnya kita bahas pemain jangkung yang paling sukses, masa sih kita nggak bahas yang mungil-mungil juga? Kurang adil dong ya nggak? Karena di sepak bola, tinggi badan itu bukan segalanya. Justru banyak pemain mungil yang membuktikan kalau skill dan kerja keras bisa bawa mereka sampai setinggi langit. Nah, biar nggak ada debat di antara kita tentuin ya batasan tingginya biar fair. Jadi yang masuk daftar ini maksimal punya tinggi 165 cm. Jadi sudah kebayang dong siapa aja pemain-pemain yang bakalan masuk dalam daftar 5 pemain mungil paling sukses dalam sejarah sepak bola. Ya udah nggak usah lama-lama, yuk langsung gas ke listnya. Let's go! Posisi kelima, Lorenzo Insigne, 163 cm. Kalau Insigne jalan-jalan ke Indonesia, mungkin kita kira dia turis lokal ya, soalnya tingginya mirip banget sama rata-rata orang sini. Hehe. Tapi jangan salah, kalau udah di atas lapangan semuanya langsung berubah. Insigne menjadi sosok yang ditakuti lawan saat bermain sebagai sayap, apalagi kalau dia udah dapat bola di sisi kiri lapangan, lawan pasti langsung waspada, karena tembakan melengkung khasnya itu loh, yang bikin kita bakalan terkagum-kagum. Dibesarkan dari Akademi Napoli, Insigne sempat menjalani masa peminjaman sebelum akhirnya menjadi pilar utama Napoli. Bersama klub tercintanya, dia mencatatkan 122 gol, 95 assist dari 434 pertandingan dan sukses meraih 2 Coppa Italia plus 1 Super Coppa Italia. Puncak karirnya tentu saja menjuarai Euro 2020 bersama Italia. Statusnya bukan pelengkap tapi pemain inti dan berkontribusi dengan 2 gol penting yang dicetaknya selama 5 pertandingan. Setelah 12 tahun loyal di Napoli, Insigne memutuskan hijrah ke MLS bersama Toronto FC. Ya itulah Insigne, si mungil yang menjadi kecintaan masyarakat kota Napoli. Posisi keempat, Marco Verratti, 165 cm. Maestro mungil dari lini tengah, siapa lagi kalau bukan Marco Verratti. Dengan tinggi hanya 165 cm dan muka kalem, jangan kira dia bisa dianggap enteng. Dia bisa jadi pusat permainan dalam timnya. Dikenal punya visi luar biasa, Verratti jago banget ngatur tempo. Sebelum sukses bersama PSG, Verratti memulai karirnya bersama klub Serie C, yaitu Pescara. Dia bahkan belum pernah merasakan bermain di Serie A. Setelah sukses membawa Pescara promosi ke Serie B, Verratti langsung diboyong sama PSG seharga 12 juta euro. Selama 11 tahun di PSG, dia terus berkembang dan menjadi maestro lapangan. Dengan skillsnya, dia membantu PSG menjuarai 9 kali Liga Prancis. Dan total ada 30 lebih trofi domestik yang sukses dia raih bersama PSG. Dan puncak karirnya tentu saja jadi pemain kunci Italia saat juara Euro 2020 dengan kontribusi 2 assist dari 5 laga. Setelah menutup karir gemilang di Eropa, Verratti melanjutkan petualangannya ke Qatar bersama Al Arabi SC. Verratti itu contoh nggak perlu harus berbadan tinggi buat jadi pusat permainan. Cukup manfaatin otak, semuanya akan terpusat ke dirinya. Posisi ketiga, Sebastian Giovinco, 163 cm. Lagi-lagi pemain Italia masuk dalam daftar ini. Emang ya, pemain Italia walaupun kecil-kecil tapi kualitasnya patut diacungi jempol. Giovinco pasti nggak asing dong buat pecinta bola. Walaupun tinggi badannya sempat simpang siur, antara 160, 162, sampai 164, tapi berdasarkan data dari FIFA, tinggi Giovinco adalah 163 cm, sama kayak Insigne. Tapi kalau dilihat dari foto, siapa kira-kira yang paling mungil nih Gibol? Hehe. Pemain yang dijuluki The Atomic Ant ini benar-benar menggambarkan kecil-kecil cabai rawit. Meski nggak selalu jadi starter utama di Juventus, dia mampu memberikan 3 gelar Liga Italia dan berhasil mencetak 20 gol serta 24 assist selama berseragam Juventus. Namun karirnya meledak saat gabung Toronto FC. Dia sukses menjadi pemain terbaik MLS, top skor, raja assist, dan meraih gelar juara MLS Cup. Banyak yang nyinyir bilang dia kabur dari Eropa, tapi nyatanya dia jadi pionir di MLS dan populerin liga itu secara global. Setelah itu, Giovinco pindah ke Liga Arab bergabung bersama Al Hilal dan ikut berkontribusi menjuarai Liga Champions Asia tahun 2018-2019. Walaupun dijuluki semut, tapi Giovinco adalah rajanya di antara semut-semut. Posisi kedua, Ludovic Giuli, 164 cm. Kalau kamu fans Barcelona, era awal 2000-an, nama ini pasti bikin nostalgia. Ludovic Giuli.
dia salah satu trio maut bareng Ronaldinho dan Eto'o. Julie yang menempati posisi winger kanan jadi roket kecil, yang siap menghantam lawan-lawannya. Kecepatan, dribble tajam, dan naluri golnya bikin dia sulit dihentikan. Sebelum bersinar di Barca, namanya mulai tercium saat sukses bawa AS Monaco ke final Liga Champions 2004, bahkan saat itu dia menjadi kapten timnya, tapi sayang dia gagal mengantar AS Monaco menjuarai Liga Champions karena kalah 3-0 atas Porto. Melihat kemampuan Giuli, Barcelona langsung memboyongnya dengan harga 8,5 juta euro. Hasilnya langsung instan. Giuli mendapatkan 1 Liga Champions, 2 Copa del Rey, dan 2 Supercopa Spanyol. Walaupun akhirnya posisinya tergeser oleh Lionel Messi, karier Giuli tetap penuh warna. Dari Roma, PSG, hingga balik ke Monaco. Selama karirnya dia sukses mencetak 155 gol dan 54 assist. Pemain yang underrated tapi pengaruhnya nggak pernah bisa diremehkan. Respect buat Giuli. Posisi ke-1, Diego Maradona, 165 cm. Untuk posisi 1 ini no debat, semua pasti setuju. Karena dia adalah seorang legenda besar sepak bola. Siapa lagi kalau bukan Diego Armando Maradona. Walaupun tingginya cuma 165 cm, tapi skillnya bener-bener kayak pemain editan. Banyak sejarah-sejarah yang telah Maradona buat dalam sepak bola, seperti keajaibannya membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia tahun 1986. Bahkan banyak orang yang bilang saat itu, Argentina bisa juara karena literally digendong Maradona seorang diri. Seperti solo run-nya saat melawan Inggris, yang menjadi gol masterpiece-nya. Namun Maradona tidak cuma dikenal dengan kehebatannya, tapi juga kontroversinya, seperti gol tangan Tuhannya yang membantu Argentina menjuarai Piala Dunia saat itu. Maradona juga nggak cuma jago di timnas, karir di klubnya juga oke banget. Dari Boca Juniors, Barcelona, sampai Napoli. Bersama Napoli, dia juga ngubah sejarah klub. Dari bukan klub besar, setelah Maradona datang, Napoli langsung juara Serie A. Ya, Maradona bukan cuma seorang pemain bola, tapi dia adalah bagian dalam sejarah sepak bola yang tak akan pernah dilupakan. Nah, itu dia 5 pemain mungil tersukses versi Ruang Bola. Bukti nyata bahwa tinggi badan bukan penghalang buat jadi legenda. Yang penting, punya skill, mental, dan dedikasi. Kalian punya jagoan lain yang tingginya di bawah 165 cm tapi layak masuk list? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan the 5 best episode selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!